karena seperti yang sudah Ana beritahu bahwasannya di hari Ahad Ana meminta uzur untuk hari Ahad yang saat ini dan atau pekan ini dan pekan petang sehingga dimajukan menjadi hari Sabtu. Sehingga dimajukan menjadi hari Sabtu dan qadarullah tadi sebelum masuk ada kendala juga. Jadi Ana sangat-sangat memohon maaf atas keterlambatan kali ini. Tapi di sini akan langsung Ana share screen, langsung kita masuk ke pembahasan yaitu kita akan masuk ke bab ketiga dan keempat insya Allah Ta'ala. Ana izin membuka kitabnya terlebih dahulu. Dan ini insya Allah bab yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannah bi ghairi hisabin. Babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisabin. Tapi juga untuk anak mohon maaf biasanya anak on kamera ya, untuk kali ini mungkin anak off kamera karena qadarullah peci atau kolan suara songkok anak ketinggalan di salah satu tas gitu. Jadi serasa kurang etis saja mungkin apabila Anda menampakkan dan tidak menggunakan peci pada pertemuan kali ini. Jadi Anda izin untuk off kamera terlebih dahulu, tapi Anda akan berusaha memaksimalkan syarah atau penjelasannya. Tapi ini adalah bab yang ketiga, yaitu babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisabin. Ini adalah hal yang juga sangat penting. Bab man haqqaqat tauhida. Haqqaq artinya merealisasikan. Barang siapa yang merealisasikan apa? Tauhid. Apa balasannya? Dakhalal jannata bi ghairi hisabin. Dia akan masuk ke dalam surga, tapi nggak hanya masuk saja, Pak. Bi ghairi hisabin. Tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Sudah sangat dimaklumi bahwasanya di sana akan ada yang namanya perhitungan. Amalan kita akan dihitung, akan dihisab. Apakah kita layak masuk surga, apakah kita harus dihukum terlebih dahulu neraka, ataupun kita masuk neraka. Nah, tapi di sana ada orang-orang yang bisa merealisasikan tauhid dan akhirnya dia apa? Dakhalal jannata bi ghairi hisabin. Dia masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin, tanpa hisab, tanpa dihitung. Dipersilakan begitu saja untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini adalah kemuliaan atau karunia yang sangat besar. Pada sebuah hadis disebutkan, idza dakhala ahlul jannatil jannah. Apabila nanti ada penduduk surga masuk ke dalam surga, yunadi munadin, akan ada penyeru, akan ada yang menyeru. Apa yang diserukan? Innalakum an, di antaranya innalakum antasihhu fala tasqumu fiha abadan. Yang pertama, kita akan senantiasa sehat dan tidak akan lagi merasakan sakit selamanya. Dan di antara yang disebutkan di situ juga innalakum antahyau, kita akan senantiasa hidup dan tidak akan lagi mati. Kemudian innalakum antashibbu fala tahramu fiha abadan, dan kita akan senantiasa muda dan tidak akan lagi merasakan tua selamanya. Dan wa innalakum antan'amu fala taba'asu fiha abadan, kita akan senantiasa mendapatkan kenikmatan dan tidak akan lagi merasakan kesusahan selamanya. Insya Allah ini baru satu hadis, baru satu dalil yang menjelaskan
apa yang akan kita dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Belum kita jelaskan berbagai hadis-hadis tentang surga Allah atau ayat-ayat tentang surga Allah yang tentunya di sana akan disebutkan banyak sekali karunia yang kita dapatkan. Baik. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya di surga kita akan mendapatkan ini saja dari satu dalil, maka itu adalah sebuah karunia yang sangat besar. Kita bisa memasuki surga tanpa dihisab terlebih dahulu, tanpa dihitung. Langsung saja masuk. Baik, kita langsung masuk. Wa qaulillahi ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal musyrikin. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah sebuah umat. Allah di sini menggunakan kata umat. Qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal musyrikin. Yang apa? Hanif. Hanif ini apa? Hanif ini adalah mukhlis lillahi ta'ala. Walam yakuminal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim ini apa? Tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat sedikit penjelasannya. Nah, jadi Nabi Ibrahim adalah apa? Contoh adalah contoh yang apa? Tahqiqi at-tauhid, yang merealisasikan tauhid. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka tidak mensekutukan Robnya, tidak mensekutukan Robnya. Nah, apa maksudnya dari potongan ayat ini? Nah, didatangkan ayat ini apa? Pada konteks fimadahil mu'minina bihada, dalam konteks memuji orang-orang mukmin, maqalihi ba'daha ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Nah, disebutkan di sini. Mereka adalah orang-orang yusari'una fil khairat, orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang awal dengan kebaikan tersebut. Apa dijelaskan di sini? Fal musari'u fil khairat sabiqun fil ma'alat. Sabiqun fi al ma'alat. Orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan itu mereka akan mendahului. Nah, wa a'lamu sabaqi fil ma'al dukhulul jannah bi ghairi hisabin wal adzabin. Wa haqqul muwahhidin bis sabaqi agung, yang paling pantas, yang paling istimewa adalah apa? Mendahului masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang mana ini adalah sebuah keistimewaan, keistimewaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihata. Nah, ini ada sebuah hadis yang mana dari hadis ini kita bisa mengambil atau menggali insyaallah taala banyak faedah. Nah, dari Husain bin Abdurrahman qala berkata, Husain bin Abdurrahman ini berkata, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Nah, jadi di sana ada siapa? Ada Husain. Di sini kita biar tidak bingung ya. Di sini ada Husain. Kemudian qala berkata, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Nah, ada Sa'id bin Jubair. Husain ini berkata, aku dulu ada di sisi Sa'id. Aku dulu ada di sisi Sa'id. Faqala, dan Sa'id ini berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal barihata. Sa'id ini berkata, siapa di antara kalian yang semalam al-barihata ra'al kawkab alladhi inqadda, melihat bintang yang jatuh, melihat bintang yang jatuh. Fakultu, Husain ini berkata, ana
aku melihat bintang tersebut. Qultu amma an ini lam akun fi sholatin walakinni ludiktu. Tapi Husain ini setelah bilang ana, jadi saya itu bangun semalam dan melihat bintang yang terjatuh. Tapi setelah itu Husain mengatakan apa? Ama ini lam akun fi sholat. Nah, kalau bahasa kita mungkin, tapi semalam itu aku bangun bukan buat sholat loh. Nah, jadi beliau ini, Masya Allah, beliau ini menutup celah supaya dipuji orang. Menutup celah supaya orang itu ngira, oh, Masya Allah ya, ini orang bangun malam pasti buat sholat nih. Nah, langsung diluruskan oleh Husain. Kalau kita kan biasanya meluruskan hal-hal yang buruk-buruk saja, meluruskan hal-hal yang oh kayaknya kalau nggak kita luruskan orang bisa berpikir jelek nih tentang kita, ya itu nggak apa-apa. Cuma di sini ada hal yang lebih masya Allah lagi, yang mana kebanyakan manusia itu mereka suka dipuji kan, dipuji hal yang mereka lakukan maupun yang tidak mereka lakukan. Nah, Husain di sini tidak menginginkan untuk dipuji pada hal yang tidak dia lakukan, sehingga dia bilang apa? Ama ini lam akun fi sholatin. Tapi aku itu bangun bukan buat sholat dong. Gitu. Walakinni luditu, akan tetapi aku disengat. Akan tetapi aku disengat. Qala fama sonata. Nah, kemudian Said ini bertanya, fama sonata. Nah, setelah kamu disengat itu tuh, apa yang kamu perbuat? Kultu irtaqo itu. Nah, Husain menjawab, aku merukiyah. Aku merukiyah. Qala, nah Said ini berkata, fama hamalaka ala dzalika, menanyakan si Husain ini, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut gitu. Jadi Husain ini berkata, aku melakukan ruqyah, kemudian Said ini berkata, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut gitu. Kenapa kamu kok malam ini ruqyah gitu. Kultu, nah Husain ini berkata, hadisun, ada nih dasarnya sebuah hadis. Haddatsanahu asy-Sya'bi, yang diriwayatkan oleh asy-Sya'bi. Apa? Lalu bertanya Sa'id ini, qala wa ma haddatsakum, bertanya Sa'id lagi, apa yang dikabarkan kepada kalian? Apa yang diriwayatkan kepada kalian? Qultu, aku berkata, si Husain ini, haddatsana an Buraidah bin al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin au humatin. Nah, eh, Husain di sini menyebutkan hadis yang dia dapatkan, yaitu la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau dari humah atau dari sengatan. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Nah, setelah Husain berkata begitu, Said ini menjawab, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ini mungkin kalau bahasa kita bisa bilang, bagus bagus, kamu beramal sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Jadi qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Bagus orang yang beramal dengan ilmu yang dia dapatkan. Nah, dari sini nanti kita akan dapati bahwa Sa'id ini memberikan memberikan hadis lain kepada si Husain ini yang bisa mengubah atau meluruskan apa yang dia telah perbuat. Tapi si Sa'id ini juga memuji si Husain ini karena apa? Husain ini tidaklah dia melakukan hal tersebut kecuali berdasarkan ilmu yang dia miliki. Ya, jadi di sini kita dapatkan sebuah contoh lagi, sebuah faedah lagi dari para salaf kita. Apa? Mereka beramal sesuai dengan ilmu. Ini benar-benar ilmu loh ya, bukan hanya katanya-katanya dan lain semisalnya. Ilmu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada dia mengamalkan ilmu yang sampai kepada dia. Sampai nanti datang sebuah hadis lain. Nah, kalau sudah datang sebuah hadis kepada kita, hadis lain yang jelas benar, sahih, maka kita harus mengikuti yang sahih. Makanya tadi si Sa'id ini, atau Sa'id di sini memuji Husain karena dia telah mengamalkan apa yang dia ketahui gitu. Lakin, nah, akan tetapi haddatsana Ibnu Abbas, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qol, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, uridat alayyal umam, uridat alayyal umam. Sebentar.
Udidat alayyal umam, dinampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Nah, lalu aku melihat nabi. Nah, di sini kita bisa dapatkan faedah lain tentang kebenaran. Lalu wa ma'ahu ar-rahtu, dan apa? Dia hanya memiliki beberapa pengikut saja. Dia saja. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Dan ada seorang nabi wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Dan dia ini memiliki satu atau dua pengikut saja. Sedikit sekali ya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadu, dan ada seorang nabi wa laysa ma'ahu ahadu, dan tidak memiliki pengikut. Tidak dipercayai, dia tidak memiliki pengikut. Id rufi'ali sawadun azimun. Kemudian diangkat bagiku sawadun azimun, hitam. Fadonantu annahum ummati, dinampakkan bagiku apa namanya, umat atau manusia gitu, yang terlihat di sini digambarkan sawadun azimun, hitam yang sangat besar gitu. Fadonantu annahum ummati. Nah, aku melihat sekawanan ini yang sangat banyak ini. Nah, donantu annahu ummati, aku kira mereka ini adalah umatku. Faqila, lalu dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu, lalu aku melihat lagi. Faida sawadun adimun, lalu ada lagi sekumpulan hitam. Faqila, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Nah, ini nih baru umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan. Nah, di sini nih syahid dari pembahasan bab kita. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka ini ada apa? 70.000 orang. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin, yang dapat masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, tentunya di sini tanpa hisab dan tanpa adab, di sini nggak semata-mata semua orang bisa mendapatkannya, tapi di situ ada apa? Ada syaratnya, ada hal yang harus dilakukan. Semana hal tuh. Nah, kemudian eh, Nabi SAW setelah menceritakan ini, menceritakan yang tadi kita sebutkan di sini sampai sini, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Semana hal tuh. Kemudian beliau berdiri pada kholaman jilahu, lalu beliau memasuki rumah beliau. Nabi SAW memasuki rumahnya. Fakhodon nasu fi ulaika, lalu manusia itu mulai berbincang-bincang, mulai mempeributkan kalau bahasa kita mungkin. Siapa nih gitu, yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan ya, mereka itu adalah orang yang menemani atau menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang berkata begitu. Wa qala ba'duhum, lalu berkata sebagian mereka, fala'allahumul ladzina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'an. Jangan-jangan mereka itu orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan belum sama sekali mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tebakan-tebakan para sahabat. Wa dzakaru asya, dan berbagai hal lain yang disebutkan. Jangan-jangan mereka itu A, jangan-jangan mereka itu B, dan lain sebagainya. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala manzilahu, masuk ke rumahnya. Setelah ini, beberapa waktu ini, kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya lagi. Fa akhbaruhu. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan mereka, bercerita kepada mereka. Faqala, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarkuna. Mereka ini nih 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapa mereka? Mereka ini adalah humul ladzina la yastarkun. Mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta diruqyah. Wala yaktawun, dan mereka tidak melakukan kai.
Kai itu jadi mengobati dengan besi yang sangat panas, pengobatan kai. Wala yatatayyaruna, dan mereka tidak melakukan tatoyur, tidak melakukan tatoyur, beranggapan sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, disebutkan di sini oleh para ulama atau asatidzah kita, ini sebenarnya ada intinya, adalah intinya. Terkumpul pada di sini semua hal yang disebutkan tadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama Ukasyah ibnu Mihsan. Lalu berdiri Ukasyah bin Mihsan. Jadi setelah disebutkan oleh Nabi SAW, ada sahabat yang berdiri, yaitu namanya Ukasyah bin Mihsan. Faqala, lalu Ukasyah ini berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, uda'allaha an yaj'alani minhum. Doakanlah aku, atau berdoalah kepada Allah, agar Allah menjadikanku termasuk dari mereka. Termasuk dari siapa? Ini 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa ada. Dan Masya Allah, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Faqala, Rasulullah SAW, anta minhum. Mengabarkan kepada Ukasyah, engkau termasuk dari mereka ini 70.000 dolar. Masya Allah. Merupakan sebuah kebahagiaan yang kalau bisa kita katakan tidak terhingga ya, apabila kita tahu bahwasanya kita sudah termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hijab dan tanpa azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti dengan kebijaksanaannya. Orang-orang yang seperti ini tidaklah mungkin, kalau mungkin kita diberikan kenikmatan tersebut, yakni berupa kabar bahwasanya kita pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, kita mungkin termasuk orang-orang yang sudah lalai, kayak yang penting saya melakukan ini itu terserah saya gitu, karena ujung-ujungnya saya akan masuk surga. Nah, akan tapi Allah memberikan kenikmatan tersebut kepada sebagian yang lain, yang mana Allah dengan kebijaksanaan tahu bahwasanya orang ini tidak akan mungkin berperilaku dengan perilaku penduduk neraka, karena mentang-mentang dia sudah tahu bahwa dia akan masuk surga. Tsumma qama rajulun akhar. Nah, setelah Ukasyah ini meminta Rasulullah. Nah, ini ada sebuah kesempatan kan. Mumpung di depan saya ada Rasulullah, saya bisa termasuk dari mereka, kenapa saya nggak lakukan seperti yang teman saya lakukan? Kurang lebih begitu. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian berdirilah satu orang lain. Faqala, lalu berkata orang ini, uda'allaha an yaj'alani minhum. Nah, doakan aku juga, semoga aku termasuk dari mereka. Faqala, lalu berkata, sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Maksudnya ini adalah ungkapan sebenarnya untuk menolak secara halus gitu. Dan ungkapan ini ada juga ungkapan yang digunakan agar apa? Agar menutup kemungkinan berdatangan orang-orang lain yang meminta hal yang serupa. Nah, di antara faedah yang bisa didapatkan di sini adalah kita bisa mengungkapkan suatu ungkapan untuk menolak secara halus, tidak apa-apa. Kita kadang ingin menolak secara tidak terang-terangan, tapi kita bisa menolak secara halus, misalnya, oh kesempatannya sudah habis, gitu. Oh waktunya sudah habis dan lain semisalnya. Nah, di sini Nabi SAW tidak mengatakan, enggak, kamu nggak boleh meminta, gitu. Akan tetapi apa? Sabaquka biha wa Aisyah. Secara Nabi SAW mengatakan sudah didahului Ukasyah ya, gitu. Seakan-akan kesempatannya sudah habis. Tapi intinya ini ada sebuah ungkapan yang diungkapkan untuk menolak secara halus. Wallahu taala a'lam. Di sini kita bisa ambil faidah bahwasanya orang yang benar-benar merealisasikan tauhid dengan sesungguhnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapa yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Tadi apa? Orang-orang yang melakukan apa yang disebut oleh Nabi SAW ini. Dan intinya, paling inti adalah paling belakang. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka lah, kepada Rabb mereka lah, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Tapi di situ ada juga usaha-usaha yang bisa dilakukan, apa? La yastarqun. Kita tidak meminta untuk diruqyah. Kita tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun, dan kita tidak melakukan pengobatan dengan kai besi panas. Wala yatatayyarun, dan kita tidak bertatoyyur, tidak beranggapan sial.
Ini adalah usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk kepada mereka, amin ya rabbal alamin. Karena itu adalah sebuah karunia dan kemuliaan yang sangat agung, yang sangat membahagiakan sekali apabila kita tahu bahwasanya kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tab, selanjutnya, babu al-khawfi minasyirki. Bab keempat, bab al-khawfi minasyirki. Bab takut dari kesyirikan. Bab takut dari kesyirikan. Untuk dapat menjauhi sesuatu, diperlukan ada yang namanya rasa takut. Untuk menjauhi sesuatu, kita harus mengetahui bahayanya. Setelah kita mengetahui bahayanya, akan timbul di sana rasa takut untuk mencicipi bahaya tersebut, untuk menderita bahaya tersebut. Nah, makanya di bab ini kita akan didatangkan supaya dalil-dalil yang membuat kita bisa takut terhadap kesyirikan, takut terhadap kesyirikan. Babul khawfi minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Kenapa kita harus takut dari kesyirikan? Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apa? La yaghfiru an yushraka bi, tidak mengampuni orang yang yushraka bihi, yang mensekutukan Allah. Perhatikan di sini lafaz la yaghfiru, tidak akan mengampuni. Jadi orang sudah berbuat kesyirikan dan dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosanya, dia pernah berdoa kepada selain Allah, dia pernah menyembelih untuk selain Allah, dia pernah melakukan ibadah-ibadah yang tujuan kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha la yaghfir. Ini bukan kita ya yang mengatakan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. La yaghfir, Allah tidak akan mengampuni ketika dia mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, banyak para dai, banyak para ustadz, banyak para orang berilmu yang mereka mengetahui hal ini, mereka semangat sekali atau sering sekali menyerukan untuk jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Itu bukan karena apa? Mereka keras atau bukan karena mereka benci atau bukan karena mereka hasad, dengki dan lain sebagainya, bukan. Karena mereka sayang kepada kita, karena mereka sayang kepada saudara-saudara kita yang terjatuh di dalam kesyirikan atau perbuatan yang salah, dan kita tidak menginginkan mereka untuk mengalami ini, mengalami apa yang Allah kabarkan di sini. La yaghfirullah. Allah tidak akan mengampuninya. Maka selagi kita masih hidup, selagi kita masih bisa menasehati saudara kita, keluarga kita, atau orang-orang di sekeliling kita, maka kita lakukan. Walau kadang seringkali yang dinasehati itu malah marah atau memberontak. Kenapa? Kenapa nggak boleh dan lain semisalnya. Kita harus berusaha bersabar demi rasa sayang kita kepada saudara kita ini, karena kita tidak ingin mereka terjatuh ke dalam masalah tersebut. Ada dua hal yang selayaknya kita rasakan ketika kita melihat saudara kita berada di dalam kemungkaran. Yang pertama, kita itu harus marah. Kita itu harus marah. Marah karena apa? Marah karena hukum Allah itu dilanggar. Hukum Allah dilanggar. Kita harus marah karena hukum Allah dilanggar. Kemudian, kita tapi juga harus kasihan. Kasihan karena apa? Karena apa? Dia atau pelakunya akan mendapat hukuman atau azab. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kasihan. Nah, ketika kita pada diri kita terkumpul dua hal ini, maka ini akan memunculkan apa? Usaha untuk menyelamatkannya.
menyelamatkannya dari perbuatan tersebut. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni apa yang di bawah itu, yakni di bawah kesyirikan. Nah, tapi dalam catatan apa? Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menghendaki tentunya tidaklah kehendak Allah seperti kehendak manusia. Manusia kehendak Allah penuh kebijaksanaan. Allah lebih tahu yang mana yang baik, yang mana yang pantas memang diampuni dan tidak pantas diampuni, dan semisalnya. Kemudian faqala al-Khalil alaihi salam, berkata Al-Khalil, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, apa berkata beliau? Allah memfirmankan perkataan beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, ujnubni, jauhkanlah diriku, wa baniya, dan anak keturunanku, dari apa? An na'budal asnam, dari menyembah berhala, dari kesyirikan. Ayo kita perhatikan. Sekelas Nabi Ibrahim saja, dia masih berdoa untuk apa? Agar Allah menjauhkan dirinya dan keturunannya dari dosa kesyirikan. Sedangkan kita siapa? Sedangkan mungkin uh, orang-orang selain kita juga siapa? Yang mana dia bukan nabi. Sekelas ulama sehebat apapun dia, yang mana dia bukan nabi, maka dia lebih pantas juga untuk berdoa. Kenapa? Karena sekelas nabi saja, siapa dari kalangan manusia biasa kita yang bisa setara dengan nabi? Enggak ada kan? Sekelas dia saja, apa? Dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari apa? Menyembah kesyirikan. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk berdoa, berdoa. Dan selain itu yang pertama, mungkin dalam hal kepantasan. Yang kedua, karena sekelas Nabi saja berdoa, maka bahaya ini atau dosa ini adalah dosa yang sangat besar, dosa yang sangat berbahaya. Sekali lagi, karena doa ini adalah doa yang sampai dilafadzkan Nabi Ibrahim agar Allah menjauhkan dia dan anak keturunannya dari hal ini, maka ini menunjukkan bahwasanya ini adalah dosa yang sangat besar, dosa yang harus benar-benar dihindari, yaitu kesyirikan, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuman menyembah kepada patung, tapi bisa Pak berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, dan lain semisalnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis selanjutnya, wafil hadis, pada sebuah hadis, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum, ada hal yang aku sangat takutkan, hal yang sangat-sangat aku takutkan terhadap kalian, yaitu apa? Asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, lalu ditanya Nabi SAW tentang itu tersebut. Syirik asghar, apa itu syirik asghar? Syirik kecil, apa itu syirik kecil? Faqala ar-riya. Lalu Nabi SAW menyebutkan riya. Nah, jadi riya ini termasuk juga ke dalam kesyirikan. Walaupun dia termasuk di sini dalam kategori syirik kecil. Berbahaya sekali. Dia bisa menghapuskan amalan yang sudah kita lakukan. Semalaman suntuk apabila kita melakukan amalan tersebut, maka tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Nauzubillahi min dzalik. Nabi SAW berkata atau mensabdakan sabda beliau ini di depan siapa? Di depan para sahabatnya, di depan para sahabatnya. Para sahabatnya saja sampai beliau wanti-wanti gitu terhadap kesyirikan, walaupun itu kesyirikan yang kecil, ya ini riya, apalagi kita. Baik.
Dan ada sebuah doa di sana yang bisa kita usahakan untuk lafadznya, untuk doakan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari apa? Mensekutukanmu, berbuat kesyirikan. Wa ana a'lam, dalam keadaan aku mengetahuinya. Jadi ya Allah, aku berlindung semoga aku tidak melakukan kesyirikan dalam keadaan aku sudah tahu gitu. Aku sudah tahu ilmunya tapi aku tetap melakukan kesyirikan tersebut. Wa a'udzubika wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap sesuatu yang telah aku, atau kesyirikan mungkin yang aku tidak ketahui. Nauzubillah min dzalik. Nah, dan mungkin bisa kita tambahkan, kenapa kita berdoa pada sesuatu hal yang berbahaya di sini, padahal kita sudah mengetahuinya, yakni kalau saya sudah mengetahui, nggak mungkin dong saya akan melakukan yang itu. Nah, ini adalah perkataan yang salah. Orang melakukan dosa atau kesyirikan itu bukan semata-mata dia apa namanya, tidak meyakini itu adalah sebuah kesalahan. Bisa jadi dia meyakini itu adalah sebuah kesalahan, tapi karena hawa nafsu, atau dan hawa nafsu di sini bermacam-macam ya. Karena uang misalnya, atau karena takut dikucilkan masyarakat, karena ikut-ikutan dan lain semisalnya. Dia sudah tahu padahal itu adalah hal yang salah, hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi karena dia takut dikucilkan, dia tidak berani berbeda di masyarakat dan lain semisalnya, maka dia tetap melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan menjadikan kita istiqomah dalam kebenaran. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kita. Kita jangan bergantung kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini lemah. Kita ini sangatlah lemah. Tidaklah kita bisa menerapkan hukum-hukum Allah dan menegakkan apa yang sudah kita pelajari ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda juga, man mata, barang siapa yang mati, setiap dari kita akan meninggal dunia. Maka dari itu kita perlu perhatikan di sini, bagaimana nih, apa keadaan kematian yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Man mata, barang siapa yang mati atau meninggal dunia, wa huwa, dalam keadaan yad'u lillahi niddan, dia berdoa kepada selain Allah. Barang siapa yang meninggal dunia, dia ketika hidup berdoa kepada selain Allah dan mati dan belum bertobat dari dosa tersebut. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lagi-lagi kita bilang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang kita bacakan di sini dalam kitab tauhid ini, masya Allah, ini berupa dalil-dalil, berupa ayat, berupa hadis. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa balasan bagi orang yang mati dan belum bertobat dari dosa kesyirikan? Yaitu disebutkan di sini contoh kesyirikannya adalah berdoa kepada selain Allah, dakholan nar, maka dia akan masuk neraka. Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Wali Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang laqiyallaha, menemui Allah, ini sudah meninggal dunia, kemudian bertemu Allah Subhanahu wa taala, kelak akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan bagaimana juga nih? Kita perlu perhatian keadaannya nih. La yusyriku bihi syai'a. Dia tidak mensekutukan Allah sedikit pun atau dengan sesuatu apapun. Apa balasannya? Dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi syaratnya apa?
la yusyriku bihi syai'an. Dia tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang bertemu atau berjumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan dia membawa apa? Sebuah dosa, yaitu dosanya apa? Yusyriku bihi syai'an. Dia mensekutukan Allah dengan sesuatu. Entah itu dengan berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, dan lain semisalnya, yang mana itu adalah ibadah-ibadah yang hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya, atau apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam kabarkan di sini? Dakhalan nar, dia akan masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kita berlindung kepada Engkau dari perbuatan kesyirikan yang telah kami ketahui, dan kami meminta ampun kepada Engkau dari dosa yang tidak kami ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sejauh-jauhnya kita dengan dosa ini, yaitu dosa kesyirikan. Karena lagi-lagi orang kalau sudah melakukan dosa kesyirikan, maka pasti dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kemungkinan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang selain itu ada kemungkinan dia untuk masuk, atau dia bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melakukan kesyirikan, selama keimanan atau tauhidnya masih utuh, kemurnian ibadatannya masih utuh. Sedangkan orang-orang yang walaupun dia berakhlak baik, ini itu A B C amalannya ini, akan tapi satu saja dosa ini, yang mana ini dosa yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu dosa kesyirikan, maka sudah bisa dipastikan tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah pembahasan ini, lagi-lagi mungkin di sini kami akan mengingatkan bahwasanya di hukum-hukum yang sudah kita sebutkan adalah hukum-hukum secara umum. Secara umum, kita tidak sedang membahas person. Kita tidak sedang membahas, oh, si fulan masuk neraka. Kita tidak membahas si fulan masuk surga. Tidak. Kita membahas secara umum. Kita membahas secara umum. Jadi, kita tidak menghukumi si fulan dengan nama tertentu, oh, dia itu pasti masuk neraka gitu. Tidak. Karena untuk menghukumi seseorang itu perlu ditegakkan hujah. Perlu benar-benar dengan teliti diperhatikan apakah dia sudah A, apakah dia B, apakah dia C, dan lain semisalnya. Nah, kita belajar ini bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi kita meng-cross check diri kita pribadi, kita menilai diri kita pribadi, apa sih yang sudah saya lakukan, apa sih yang masih saya kurang, oh, apakah saya dulu pernah melakukan ini, apakah saya dulu pernah melakukan itu, dan lain semisalnya. Yang kemudian kita berusaha menjadi lebih baik. Setelah kita berusaha lebih baik, ya, dan pastinya kita tidak akan mungkin mencapai derajat sempurna. Ya, ini dengan itu, dengan kita telah memulai diri kita dengan lebih baik, nah di situ kita mulai mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik. Kita mengajak atau mendakwahkan orang lain untuk kembali ke jalan yang lurus dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bab 4. Jadi pada pertemuan kali ini alhamdulillahirabbil alamin kita bisa menyelesaikan 2 bab, yaitu bab 3 dan bab 4, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 1, bab 2, kemudian bab 3 dan bab 4. Bab 1 kemarin tentang apa? Wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab 2 tentang keutamaan tauhid. Ya, ini banyak sekali keutamaan. Bab yang ketiga ini keutamanya lebih mengkerucut, yaitu orang yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian bab yang keempat adalah lawan dari 3 bab sebelumnya, itu tentang tauhid. Barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan 4 bab ini, dan lagi-lagi Ana ulangi, Ana memohon maaf tadi atas keterlambatan dan
kekurangan atau kesalahan teknis sehingga menyebabkan Anda terlambat tadi kurang lebih kisaran 15 menit. Tapi pada sesi kali ini mungkin Anda akan langsung buka sesi tanya jawab. Fadol, apabila ingin ditanyakan. Tidak Tidak ada? ada katanya sih. Eh, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan nanti mungkin peserta bisa menyimak langsung eh, rekaman ulangnya apabila tidak hadir karena qadarullah ada jadwal dari anak yang bertabrakan untuk 2 pekan ini. Taib naktafi liqa'ana bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya.